semangat ya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kemarin 10 hari kita sudah melakukan doa ya. Kita sudah mendapatkan curahan kuasa Roh Kudus. Pada pagi hari ini kita tetap mencari hadirat Tuhan, mencari kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Kita nyanyikan lagu Roh Tercurah dari Surga. Amin. Sepanjang minggu ini dipersilakan. Haleluya, Pak Sugeng selalu memberikan semangat. Salam. Ya, saya merasa diberkati dengan pujian ini ya. Roh tercurah dari surga. Yang pertama di Yerusalem dulu ya, di dalam rumah tangga dulu ya. Ini penting ya. Roh Tuhan itu bisa hinggap dari kita kalau kita tidak pupuk. Karena itu dalam 10 hari ini, hampir 9 hari ini saya merasakan ada sesuatu yang baru yang saya terima, yang saya tidak bisa, saya pikir dengan akal pikiran. Saya dibawa masuk di dalam rumput yang hijau, air yang tenang, begitu luar biasa. Ya, dalam 9 hari mungkin ada bolongnya 2, karena Karena ada persoalan, ada masalah di dalam, bukan masalah rumah tangga, tapi masalah orang lain, tapi saya juga selesaikan, khususnya menghadap surat-surat itu, surat tanah itu. Juga keluarga yang lain saya harus ambil bagian ya. Puji Tuhan selama
berapa hari, 7 hari mungkin ya saya ada, saya merasa sukacita, saya merasa kalau berteriak mungkin saya yang paling banter ya. Ya, itu yang saya lihat. Ya saya merasakan, saya melihat di situ, saya dibawa dalam suatu anugerah Tuhan, saya dibawa itu tadi, rumput yang hijau, air yang tenang, mungkin lebarnya tidak lebar, mungkin 6 meter, rumput itu 6 meter, tapi panjangnya luas sekali. Air juga gitu 6 meter, tapi panjangnya tidak bisa terjangkau. Saya jalan, waduh Tuhan, luar biasa. Ya saya bilang, saya kalau saya ingat dengan apa yang dikatakan pemazmur, yaitu pasal 23. Kita dibawa, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu merindukan sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya toh, itu. Saya percaya itu karena di dalam satu dimensi Roh Kudus, ini tidak bisa hanya di gereja. Ya, saya yakin percaya ini juga harus dipupuk khususnya dalam rumah tangga yang ada. Kapan pupuknya? Ya di mana kita ada di rumah, ya kita pupuk terus. Dan supaya Roh Tuhan itu tetap benar-benar tinggal dalam kehidupan kita. Dan saya yakin percaya kekuatan demi kekuatan yang tidak bisa lihat mata itu bisa terjadi. Mengapa kita semuanya kadang-kadang habis kita capek, kita tahu bahwa kekristenan ya toh bukan untuk kepentingan sendiri tetapi untuk orang lain. Karena itu saya tadi pagi saya baca firman Tuhan, saya mendapatkan satu ayat yang mengatakan bahwa di saat kita berteriak itu apa? Melepaskan segala belenggu-belenggu, berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita. Berhala, kalau kita sudah berbicara berhala, bukan hanya di Gunung Kawi, tetapi mementingkan diri sendiri itu juga berhala. Betul nggak saudara? Ya? Banyak orang Kristen mementingkan diri itu berhala. Karena itu saya, iya, ini yang menjadi masalah orang Kristen, anak Tuhan, sehingga tidak bisa bangkit, bisa kuat dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada berhala, ada belenggu-belenggu yang belum. Karena itu didorong supaya kita berteriak pada Tuhan. Dulu waktu ada masalah persoalan, ya toh saya seringkali ada masalah. Waktu ada hamba Tuhan, siapa yang ada masalah persoalan? Angkat tangan. Waduh, saya angkat tangan Bapak Ibu. Begitu saya maju ini agak berat ya, maju saya. Di jamaah Tuhan menangis jadi-jadi. Wah luar biasa memang. Kalau kita menyadari itu, kita tahu bahwa kita butuh Roh Tuhan, kita harus senantiasa pupuk Roh itu. Bukan hanya sekali lagi, ini penting bagi kita semua. Ya meskipun kita minoritas, ya, tapi kayak yakin percaya, kekuatan Tuhan itu selalu mengalir. Kalau sampai hari ini saya ada bersama anak-anak, ya ini bukan karena kuat saya. Karena Tuhan itu ingin melihat anak-anaknya itu setia. Setia sampai kapan? Sampai dipanggil Tuhan. Ya saya kalau sudah bercerita ini, saya rasanya nggak kuat. Betul, saya nggak kuat. Karena apa? Kasih Tuhan itu selalu besar. Ya tuh. Betapa besar, betapa panjang, lebar, dan luas kasih. Karena itu jangan dibatasi. Karena itu sekali lagi di dalam nama Yesus, kasih Tuhan jangan dibatasi dengan apapun. Sekali lagi di dalam nama Yesus kami minta khususnya anak-anak Tuhan yang tempat ini, ayo kita undang Roh Tuhan, bukan hanya pribadi, tetapi ayo keluarga. Ini seperti Nuh, masuk dalam bahtera Tuhan. Tuhan pasti turut campur tangan, amin. Ini penting bagi kita semua, supaya nanti kalau kita dibuat sesuatu Tuhan, tidak ada sesuatu yang banggakan. Mungkin secara manusia saya salam seminggu ini juga capek, ya capek. Tapi saya belajar tidak gerundel, ya itu yang Jawa tidak gerundel. Saya merasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan. Saya akan menyanyi sama anak-anak saya semua. Ayo, semua saya undang, semua anak-anak saya, termasuk anak panti, saya undang supaya semangat Tuhan itu selalu ada. Amin. Ayo nyanyi ayo semua. Ayo, gampang, lagunya gampang. Ayo semua. Ayo berdiri. Engkau ada bersama. Engkau ada bersama. Ayo maju. Ya, ayo. Jangan takut. Ayo, ibu. Ayo. Haleluya ya. Ini anak saya semua ya. Ini tiap pagi jam 4 bangun ya, berdoa terus ya. Kalau sampai hari ini Tuhan tidak pernah tinggal. Karena apa? Saya tahu bahwa Roh Tuhan selalu nyata di dalam kehidupannya. Ya. Ayo sini. Engkau ada bersamaku, di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Oh, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih. Engkau ada bersamaku ya Allah, haleluya. Engkau ada, oh, bersamaku di setiap musim hidupku. Oh, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan jiwaku adalah bersama. Tak pernah kami ragu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu ya Allah, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenangan-Mu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak ya Allah, Engkau yang bertindak. Oh, haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu ya Allah, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenangan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu. Haleluya. Bersamamu Bapa. Inilah doa kami. Ku lewati semua perkenangan-Mu ya, teguhkan hati. Oh, haleluya. Engkau yang bertindak. Oh, haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Sugeng bersama anak-anaknya. Kesaksian yang begitu luar biasa ya. Memang kalau kita ini berjalan bersama Tuhan, musim apapun yang kita hadapi,
persoalan apapun yang kita hadapi, jika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan menguatkan kita. Mari kami undang Bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bapak Ibu silakan. Haleluya Yesus. Kita menari untuk Tuhan. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalam, Lebih semangat Bapak Ibu. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menari untuk Tuhan pada pagi hari ini. bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari seperti daun penari. Bukan menari seperti daun penari. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan pikiran kita, hati kita supaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Bisa kita lakukan di setiap hari kita. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan hati kami Tuhan. berserah penuh di hadirat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan berserah penuh Haleluya, haleluya, di haleluya. hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya.
kami, supaya kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, jauhkan kami dari segala yang jahat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami milik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa, senang berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Jemaat GPDI Kasih ya. Saya pikir tadi alamatnya Tambak Rejo ada di Surabaya, ternyata di Sidoarjo juga ada, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu siap diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Lambaikan tangan yang siap, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang kuasa Pentakosta. Bapak Ibu, kuasa Pentakosta sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan saya percaya kuasanya masih berlaku sampai saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga akan mengalami kuasa yang sama yang sudah dicurahkan kepada rasul-rasul pada waktu itu dan juga akan tercurah di GPDI Kasih di tempat ini. Amin. Pentakosta itu adalah hari lahirnya gereja Bapak Ibu. Jadi sesuatu perayaan yang sangat penting sekali untuk dirayakan di gereja karena hari ulang tahunnya gereja itu tepat pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada rasul-rasul pada saat itu sehingga terjadi pertobatan, sehingga ada banyak jiwa yang diselamatkan pada saat hari Pentakosta. Nah, di dalam tradisi Israel, tradisi Yahudi Bapak Ibu, ada 3 festival ziarah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Jadi 3 ini adalah 3 hari raya penting yang harus dirayakan. Jadi mereka orang-orang yang tersebar di luar Yerusalem, yang ada di seluruh Palestina pada saat itu wajib datang ke Yerusalem. Yang pertama itu adalah hari raya Paskah atau Pesak. Ya. Paskah ini memperingati tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu, kemudian hari raya yang berikutnya, hari Pentakosta atau Hak Safuot. Jadi Pentakosta itu berbicara tentang mengucap syukur atas panen yang Tuhan berikan. Jadi ini wajib juga dirayakan di Yerusalem. Kemudian yang terakhir adalah Hak Hasukot, perayaan Pondok Daun. Jadi mereka semua mesti berbondong-bondong untuk naik ke Yerusalem. Jadi Pentakosta itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dirayakan. Dan hari ini tepat hari yang ke-50 ketika Yesus bangkit dari kematian, Bapak Ibu. Makanya ibadahnya orang Kristen itu dirayakan hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu dan Roh Kudus dicurahkan pada hari Minggu, Bapak Ibu. Siapa percaya di sini pasti akan dilawat oleh Roh Kudus? Amin. Sudah doa 10 hari kemarin dan bagi yang belum, inilah saatnya Roh Kudus akan dicurahkan lebih lagi bagi Bapak Ibu dan sehingga Bapak Ibu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan. Karena Tuhan akan memberikan kuasa Pentakosta kepada kita. Kuasa Pentakosta, kasih salam kanan kiri. Ayo kita sama-sama terima kuasa Pentakosta ya. Pak yang benar Pentakosta atau Pentakosta Pak? Penta itu yang terjemahan sekarang. Pantai itu yang lama. Sama kayak Surabaja atau Surabaya. Surabaya betul enggak? Betul, zaman dulu, istilah zaman dulu dipakai Surabaja. Sekarang Surabaya, J-nya diganti Y. Sama, Pentakosta itu sama, Bapak Ibu enggak usah bingung.
Yang satu itu ejaan lama, yang baru ini penta, mengikuti istilah Yunani penta itu adalah 50 ya. Nah, saya mau berikan satu prolog Bapak Ibu. Ada satu petani yang datang ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba dia menemukan ada sarang di atas pohon. Raja walinya itu pergi ya, cari makan untuk anak-anaknya. Nah, di sarang itu ada telur raja wali. Karena angin bertiup ya, petani ini nggak mungkin naik ke atas pohon karena raja wali itu bikin sarangnya di atas pohon yang sangat tinggi ya, supaya nggak diganggu oleh binatang-binatang yang lain. Nah, kok jelalah, bahasa Jawanya apa jelalah? Tiba-tiba ada angin kencang sehingga sarangnya ini jatuh. Otomatis telurnya juga ikut jatuh. Nah, telurnya ini langsung dipungut sama petani, kemudian dibawa pulang ke rumah untuk ditetaskan. Ya, ditetaskan. Kebetulan petaninya itu punya ayam, jadi telurnya Raja Wali ini dititipkan kepada induk ayam untuk ditetesin, dirami ya. Akhirnya telurnya Raja Wali jadi yang seperti ini, yang enggak coklat-coklat, yang ayam netes seperti ini Bapak Ibu. Yang kuning itu anak ayam. Nah, anak burung Raja Wali yang netes ini akhirnya bersahabat kan, memang dari kecil ya, bertumbuh bersama-sama dengan ayam. Dia jalan-jalan cari makan bersama-sama ayam, sehingga gaya hidupnya mirip Raja Wali atau mirip ayam? Ayam, cara makannya matuk-matuk di tanah, makannya cacing ya kan. Bisa terbang enggak? Enggak bisa. Kenapa? Ya karena kumpulannya sama ayam. Jadi dia anggap induk ayam ini mamanya. Jadi manggil ke induk ayam ini mama juga. Dan untungnya ayam ini baik, enggak membeda-bedakan mana yang anak ayam, mana yang Raja Wali, karena dibesarkan bersama-sama. Nah, satu ketika si Raja Wali ini noleh ke langit. Dia lihat ada burung besar yang terbang. Dia tanya ke induk ayam, "Ma, itu apa?" Terus si ayam bilang, "Oh, itu Raja Wali, rajanya para burung." "Ma, bisa enggak kita terbang kayak Raja Wali?" "Kamu ini kan ayam, mana bisa terbang?" Ayam itu nasibnya adalah cari makan, matok-matok di tanah, nggak bisa terbang. Terbang paling cuma 1 meter lompat got, lompat selokan. Ya kan, nggak bisa terbang kayak Raja Wali, itu burung hebat. Kemudian anak Raja Wali meyakini perkataan dari si induk ayam yang dia anggap sebagai mamanya. Dia berpikir dalam hatinya, iya aku ayam. Dan seumur hidupnya anak Raja Wali ini berperilaku, bertingkah laku, berbuat seperti ayam. Karena dia merasa dirinya adalah ayam. Nah, apa makna dari cerita yang saya sampaikan ini? Bapak Ibu, ada banyak kali anak Tuhan tidak sadar dengan identitasnya sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan lebih cenderung mendengarkan apa kata dunia. Kamu lemah, kamu miskin, kamu menderita, nggak ada jalan keluar, tidak ada solusi buat masalahmu. Kamu akan sakit-sakitan dan sebagainya. Dan kita, oh iya. Akhirnya terjadi sesuai dengan apa yang kita yakini. Padahal kita ini adalah anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Yesus berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi setiap orang yang menerima siapa? Yesus. Yang menerimanya, menerima Sang Firman itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan dunia menipu kita sehingga kita ini berperilaku bukan anak-anak Allah, tapi anak-anak dunia. Hidupnya kayak dunia.
nggak beda dengan dunia. Dan saya mau kasih tahu pagi hari ini supaya kita kembali kepada hakikat kita yang sebenarnya. Bapak Ibu mau pilih kayak ayam atau kayak Raja Wali? Yang Raja Wali angkat tangan, kasih salam kanan kiri. Ayo kita hidup seperti Raja Wali. Ya, jangan jadi ayam. Makanya ada pujian, ku kan terbang tinggi apa? Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku dan seterusnya. Bapak Ibu nanti pujikan pujian ini di rumah ya. Sambil masak-masak, Bapak Ibu lihat nanti masak tempe rasa babi kecap. Karena apa? Disertai dengan pujian pada Tuhan. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, ya, yang kita peringati 10 hari yang lalu, kenaikan Yesus Kristus, kenaikan Isa Al-Masih, ya, dia berpesan kepada murid-murid bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, ini peristiwa kenaikan Yesus, Bapak Ibu. Ini cuma ilustrasinya saja ya. Bagaimana murid-murid dijanjikan kuasa dan murid-murid disuruh untuk bertekun menantikan janji Bapa, yaitu apa? Pencurahan kuasa Roh Kudus yang tepat dicurahkan pada hari Pentakosta. Wah, itu malaikat belantara surgawi langsung nampak semuanya Bapak Ibu ya. Ini cuma ilustrasi. Mari kita sama-sama baca apa janji Tuhan kepada kita semua di Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Yang enggak bawa Alkitab bisa baca di layar. Yang bawa HP, HP-nya disimpan saja. Kita baca semua di layar ya, supaya Bapak Ibu nggak terganggu untuk buka WA, Facebook, Twitter dan semuanya, internet semuanya HP-nya disimpan aja, dikantongin. Semua ayat saya tampilkan di layar ya. Kita baca Kisah 1 ayat 8 bersama-sama, 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi kita baca karena ini ayat pokok kita. Kisah 1 ayat 8, 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam bahasa Jawanya dikatakan nanging kue bakal podo tampo kesekten. Kesakten itu apa? Kesaktian. Tuhan akan memberikan kamu kesaktian. Samangso sang Roh Suci wus nedake marang kowe kabeh. Jadi Tuhan menjanjikan kesaktian kepada kita dalam bahasa Jawanya. Dalam bahasa Jawa versi yang baru dikatakan nanging kowe bakal podo tampo pangwoso. Pangwoso itu apa Bapak Ibu? Kuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Samangso Roh Suci wus nedai kowe kabeh. Pertanyaannya kuasa yang seperti apa yang akan Tuhan berikan? Bapak Ibu tahu ini gambarnya apa? Truk apa? Trailer. Ya, trailer. Yang dibawa itu kontainer. Ya, yang dibawa boxnya itu kontainer, truknya namanya truk trailer. Kalau truk trailer ini, kalau Bapak Ibu pergi ke Perak, tiba-tiba nyetop truk ini di tengah jalan, kira-kira truknya mau berhenti enggak? Pinggir jalan, nggak bisa, apalagi kalau nyetopnya di tol. Dia kalau sudah ngebut, susah berhenti. Apalagi, sopo jenengan iki.
ya kan? Nggak mau. Tapi kalau yang nyetop ini, siapa ini Bapak Ibu? Polisi, dishub. Berhenti nggak? Berhenti. Loh bedanya apa? Sama-sama mangan nasi, sama-sama manungso, bedanya apa? Dengan Bapak Ibu. Ada wewenang, ada otoritas, nama lain, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu nama lainnya tenaga, otoritas. Dan Tuhan memberikan otoritas kepada jemaat GPDI Kasih. Amin. Kuasa, tadi dalam bahasa Jawanya kesekten. Jadi orang Kristen itu bodoh kalau sudah Tuhan beri kuasa, dia masih percaya tadi yang Bapak Sugeng singgung, Gunung Kawi, Jimat, Sikep, Prewangan, ya kan, pasang susuk. Susuk bukan susuk kembalian, sini yang dipasang di mata biar cantik, oh cek lambene lamis dipasang di mulut, ya kan, cek tangannya ada susuk pengasihan supaya orang kalau ngelihat kasihan dan semuanya, itu orang Kristen bodoh. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kuasa, otoritas, tenaga, kekuatan. Amin. Bahkan kesaktian dalam bahasa Jawanya. Kesekten. Nah, otoritas itu digambarkan dengan polisi dengan berbagai macam atribut yang ada di dalamnya. Mulai dari pangkat, lencana dan sebagainya. Ada nggak polisi yang pura-pura? Ada, polisi ini namanya polisi gadungan. Jangan jadi anak Tuhan gadungan. Kalau anak Tuhan gadungan, gak ada kuasa. Amin. Anak Tuhan gadungan hidupnya ya pasti dalam masalah-masalah persoalan terus gak pernah ada jalan keluar. Tapi anak Tuhan yang beneran, dia hidup berjalan dalam kuasa dan otoritas dari Tuhan. Amin. Jangan jadi Kristen gadungan. Coba kasih tahu salam kanan kiri, ojo jadi Kristen gadungan. Kristen gadungan datang ke gereja enggak? Datang. Cuman enggak sungguh-sungguh, kerjanya main HP di gereja. Lo main HP di rumah, gereja itu ibadah. Kristen gadungan yang lainnya, lek wis Natal tok baru teko, Paskah tok baru teko. Nah ini Kristen gadungan, bagaimana mau diberkati Tuhan? Oh Pak, saya bagian Intel Pak, jadi nggak selalu hadir. Wah ini repot Bapak Ibu. Jadi jangan jadi Kristen gadungan. Nggak ada otoritas, nggak ada kuasa. Ujung-ujungnya ditangkap sama polisi yang asli. Ada Kristen juga yang nggak punya otoritas. Apa ini? Karnaval, pawai. Ya kan mana bisa anak kecil yang pawai biar pakai baju polisi, dia stop trailer itu berhenti. Ya nggak mau trailernya berhenti. Kenapa? Polisinya karnaval. Jangan sampai kita jadi Kristen yang cuma macak tok, jadi Kristen kayak tok aneh Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Kristus perintahkan. Tidak ada kuasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau ada kuasa, jangan jadi Kristen gadungan, jangan jadi Kristen yang pawai atau Kristen karnaval. Ya, tidak ada kuasa, tidak ada otoritas. Tapi kalau polisi itu betul-betul punya otoritas, punya kuasa, ya, Jenderal Bintang 3 itu bisa ditangkap. Bapak Ibu tahu ini siapa? Susno Duaji. Pernah ditangkap. Coba lihat pangkatnya apa ini? W. W itu pangkat kecil. Lek bisa dibilang apa? Krocok. Tahu ya? Polisi rendahan. Polisi tingkat menengah, tingkat pertama itu yang balok. Yang balok ya. Balok 1, 2, 3. Habis itu naik melati 1, 2, 3. Habis itu bintang 1, 2, 3. Ini masih bawah-bawah. Ya, tapi dia bisa nangkep Jenderal Bintang 3 karena apa? Diberi kuasa, otoritas, wewenang. Jenderal Bintang 3 mau nggak mau tunduk, ditangkap. Ini juga ada
Kenal nama ini? Teddy Minahasa ya. Coba dilihat, yang nangkep ini Jenderal Bintang 2. Ini dulu calon Kapoldanya Jawa Timur. Baru mau diangkat jadi Kapolda, nggak taunya ketangkep karena narkoba. Ada juga polisi yang satunya juga, siapa? Rembo. Oh, Sambo. Punya saudara Rembo di Amerika, sampai Rembonya minta maaf karena kelakuannya Sambo katanya. Yang nangkep siapa? Ya polisi-polisi yang pangkat rendah. Kok bisa mau ditangkap padahal dia jenderal? Karena ada otoritas. Amin. Katakan sama-sama, saya diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa Pantai Kosta ada pada saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kuasa Pantai Kosta itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah otoritas untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Katakan bersama-sama, mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi tidak ada ceritanya anak Tuhan yang ibadah di gereja, jemaat GPDI Kasih di tempat ini yang takut sama setan. Amin. Sesuai dengan pujian yang sering dinaikkan, kita buat apa? Iblis gemetar. Itu bukan cuma nyanyian tok Bapak Ibu. Memang harus iblis gemetar pada orang-orang percaya. Bukan kita yang gemeteran. Oh nok pocong, aduh. Wewe gombel. Ya kan? Apalagi sekarang banyak bapak-bapak yang diculik sama wewe gombel. Lupa sama istri anak ya. Harus ditengking dalam nama Yesus, itu kuasa kegelapan Bapak Ibu. Ya saya nggak tahu setan-setan yang ada di Tambak Rejo ini apa, tapi Tuhan memberikan kuasa otoritas mengalahkan kuasa kegelapan. Amin. Kita baca bersama-sama Lukas 10 ayat 19, katakan apa? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Nggak ada santet, gendam, terus apa lagi? Guna-guna, ya kan? Hipnotis yang mempan terhadap anak Tuhan. Anak Tuhan nggak bisa disantet, amin. Biar dukunnya sampai keluarkan keris, keluarkan jarum, keluarkan paku, dan sebagainya, kirim semua, nyampe ke rumah kita, kita jual kilokan. Kenapa? Ya karena anak Tuhan tidak mempan disantet, nggak bisa diguna-guna. Asal anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan yang gadungan. Karena apa? Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Coba Bapak Ibu hentakkan kaki Bapak Ibu. Jadi injak apa? Kuasa kegelapan sesuai dengan pujian yang sering kita nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Itu bukan untuk dinyanyikan saja, tapi kita harus menghidupi. Karena kuasa Pantai Kosta itu diberikan pada kita untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Amin. Pak, rumah saya singit Pak. Rumah saya hantunya Pak, pintunya bisa gebrak-gebrak sendiri, pintunya bisa nutup sendiri. Itu angin Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu takut tinggal ditengking dalam nama Yesus. Ya saya pernah diganggu seperti itu tak tinggal tidur. Enggak apa-apa itu. Kalau Bapak Ibu enggak kesel ya tinggal didoakan, diusir tengking. Karena tempatnya setan bukan di rumahnya Bapak Ibu. Amin. Tempatnya setan harus keluar dari rumah kita. Jadi jangan pelihara setan, tuyul, genderuwo di rumah. Ya harus diusir. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kemudian Roma 16 ayat 20 dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah kata semoga dalam bahasa asli Alkitab
itu nggak ada. Jadi kita nggak boleh pakai semoga, karena semoga itu mudah-mudahan. Di dalam Kristus itu hanya ada kepastian. Amin, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan insya Yesus, nggak ada insya Yesus Bapak Ibu. Ya, coba dibaca, semoganya dicoret. Amin. Apa? Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di mana? Bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi tempatnya setan harus di mana? Bawah kaki orang percaya. Untuk apa? Diinjak. Jadi kalau setan sampai naik ke kuping, wah ini nggak benar berarti. Pak, saya dibisiki sama setan, Pak. Pak, saya dengar suara setan. Tempatnya setan di mana? Bawah kaki orang percaya. Karena Yesus katakan segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Apalagi yang kita takutkan. Amin. Jadi biarpun itu jenderalnya setan, Tuhan tetap kasih kuasa kepada kita orang-orang percaya untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Jadi kalau ada orang bersaksi, wah setannya kuat, wah ini Lucifer yang dilawan, bosnya setan. Omong kosong, karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita apa? Segera akan menghancurkan iblis di mana? Bawah kakimu. Amin, Bapak Ibu. Jadi, ya nanti bahasa Jawanya Bapak Ibu baca sendiri ya di rumah. Roma 16 ayat 20. Kemudian ada Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Jadi kunci untuk mendapatkan otoritas dari Tuhan, kita harus tunduk kepada Allah. Nah, setan sering memutarbalikkan ini, sehingga apa? Kita nggak tunduk sama Tuhan, kita wani sama Tuhan, tapi takut sama setan. Nah ini tipu daya iblis. Siapa yang sering begitu? Nggak usah angkat tangan Bapak Ibu, dalam hati aja. Di gereja ya ngobrol, ya orang rame apa. Tapi di tempat ini nggak ada, amin. Puji Tuhan. Nggak ada yang ngaku ya. Saya pernah menjumpai ada orang ngasih persembahan di gereja ini di gereja. Tangannya masuk, tangannya kosong tapi ngambil persembahan yang sudah dipersembahkan. Kok cek wani nih? Karena apa? Dia wani sama Tuhan tapi takut sama setan. Orang Kristen itu harus takut, tunduk kepada Allah tapi berani sama setan. Amin. Jangan dibalik. Kalau dibalik, hidupmu akan dikendalikan oleh iblis. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk itu bukan sekedar dekat, Bapak Ibu. Tunduk bukan sekedar dekat. Tunduk itu artinya memberikan diri untuk taat. Saya dulu pernah disupiri sama orang. Posisi sopir dekat nggak sama saya ketika saya duduk di depan? Ya bersebelahan dekat. Tapi apakah kedekatan itu mengartikan dia taat sama saya? Enggak, belum tentu. Karena tunduk itu artinya dia taat. Amin Bapak Ibu. Kita bukan sekedar dekat sama Tuhan, tapi kita juga harus taat. Dan dikatakan apa? Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Yang percaya katakan amin. Jadi kuasa yang pertama itu adalah kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, kata kuasa dalam bahasa asli Alkitab itu memiliki pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, berasal dari kata dunamin. Apa itu dunamin? Dunamin itu melahirkan kata yang pertama adalah
dunamin atau dunamis melahirkan kata yang pertama dinamis. Ya. Yang kedua dinamo. Yang ketiga dinamit. Jadi dari kata dunamis atau dunamin ini melahirkan kata dinamis. Apa itu pengertian dinamis? Kuasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya itu adalah kuasa dinamis. Kuasa dinamis itu terus mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan. Anak-anak Tuhan yang beribadah di GPDI Kasih di tempat ini harus mengalami pertumbuhan. Kalau pertumbuhan fisik kita alami, secara alami, ya kita mengalami pertumbuhan fisik secara alami bukan? Siapa anaknya Pak Gembala ini? Jos sudah kelas berapa? 5. Apakah tahun depan kecil kayak gini terus? Enggak, dia pasti akan bertumbuh, betul enggak? Itu fisiknya. Tapi Tuhan mau bukan cuma fisik, kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami pertumbuhan juga secara rohani. Kalau imannya bertumbuh secara rohani, gampang ngamuk enggak? Gampang purek enggak Bapak Ibu? Ngambekan enggak? Wes gak gereja-gerejaan maneh? Gak Tuhan-Tuhanan maneh? Gak Yesus-Yesusan maneh? Apa aku salaman Pak Gembala gak ditampani, diplengosi tok. Ya, ini namanya enggak dewasa ya. Mungkin Pak Gembalanya lagi sibuk, lagi enggak fokus. Bisa aja. Lah kita kok loro hati? Itu artinya Kristen tidak dewasa, tidak bertumbuh. Fisiknya bertumbuh, tapi kerohaniannya kita juga harus bertumbuh. Jadi contoh, waktu Jos kelas 5 pernah bayi enggak? Pernah. Jadi Jos mengalami pertumbuhan fisik dari bayi jadi punya badan sebesar ini, tapi juga secara mental, intelektual bertumbuh. Jos bisa ngomong sekarang. Ngomongnya lancar enggak? Lancar. Kalau masih bayi, dia bisa manggil papa, mama. Seneng enggak papa mamanya? Oh seneng, oh anakku bertumbuh, aduh pinter, seneng. Karena apa? Bayi bisa ngomong seperti itu, bayi. Tapi kalau sudah segede Jos ini manggil papa mamanya, papa, mama. Waduh Pak Gembala langsung, astagfirullahaladzim. Ono apa iki Jos ini? Betul enggak? Mentalnya bertumbuh. Tapi bukan cuma mental, rohani kita juga harus bertumbuh Bapak Ibu. Ya gak gampang ngamuan, gak gampang ngambekan, gak gampang purian. Dan sebagainya. Amin. Siapa yang mau mengalami kuasa dinamis bertumbuh terus semakin maju dalam kerohanian. Amin. Kasih salam kanan kiri, ayo kita bertumbuh terus dalam Tuhan. HP-nya Bapak Ibu bertumbuh enggak? Berkembang enggak? Berkembang. Ya, ini perkembangannya HP. Dari HP yang dulu jadul, yang segede gaban, kalau disawat ke anjing, anjingnya bisa jerat-jerit, ya kan? Sekarang Bapak Ibu mau nyawatkan HP, mahal, ini smartphone, dipakai untuk macam-macam. Kalau dulu cuma untuk telepon. Ya, sekarang bisa telepon, bisa foto, bisa video call, bisa ini, wah macam-macam. Berarti HP mengalami perkembangan enggak? Perkembangan. Begitu juga anak Tuhan, hidupnya harus berkembang, terus maju, dinamis di dalam Tuhan. Amin. Yang berikutnya, dinamo. Dinamo itu akan menghasilkan tenaga kalau dia berputar. Ya. Artinya ada pergerakan. Anak Tuhan kalau mau mengalami kuasa Tuhan, dia harus terus bergerak. Gak boleh diem tok. Diem tok, gak menginjil, ada jiwa-jiwa datang. Gak bisa. Anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus ngajak saudaranya. Harus ngajak tetangganya mungkin untuk ketemu Tuhan. Amin.
Harus bergerak, bukan cuma bergerak ngajak, tapi mendoakan mereka. Aduh Tuhan, morotuaku cerewet Tuhan. Ya apa ya Tuhan ya? Ndang mati ayo Tuhan, morotuaku. Wah ini kan nggak benar Bapak Ibu. Ya, jadi jangan mendoakan yang buruk-buruk. Tapi kita harus bergerak untuk berdoa supaya keluarga kita diselamatkan. Amin. Tadi saya lihat Pak Sugeng, waduh keluarganya banyak sekali nih, luar biasa dipakai Tuhan ya. Nanti kita doakan biar terus punya anak. Anaknya bukan cuman yang maju di depan ini, bisa ratusan nantinya ya. Gerejanya nggak cukup, jadi kita perlu ibadah 2-3 kali di tempat ini. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, karena tempatnya sudah nggak cukup. Kalau kita mau berjalan dalam kuasa Pantekosta, kuasa Pentakosta. Amin Bapak Ibu. Jadi dinamo ini kalau bergerak ya, dia menghasilkan tenaga. Ya, dinamo itu ada di kipas angin, makanya Bapak Ibu merasa dingin. Karena apa? Dinamonya bergerak. Dinamo ada di diesel, ya akhirnya melahirkan listrik, ada di pompa air dan sebagainya. Akhirnya airnya bisa mengalir, ya. Itu semua pakai dinamo. Dan PLTU, PLTA itu juga pakai dinamo sehingga kita bisa menikmati listrik ini. Dinamo yang besar ini itu orangnya aja harus jongkok seperti itu karena dinamonya besar. Jadi listrik kita ini dialirkan dari mana? PLTA, PLTU Python, Bapak Ibu ke sini. Itu dari dinamo. Dinamonya harus bergerak. Kalau dinamonya nggak gerak, listriknya mati. Artinya kalau mau mengalami kuasa Tuhan, Bapak Ibu harus terus bergerak di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, dinamit. Bapak Ibu lihat, gunung yang besar itu untuk diratakan apa cuma dipacul? Bisa nggak dipacul? Ya bisa. Tapi orangnya yang macul sampai mati ya nggak selesai gunungnya. Betul nggak? Sampai tuwek, sampai elek, sampai mewek katanya. Nggak selesai. Tapi dinamit, dia bisa menghancurkan, meratakan gunung dalam hitungan detik. Gunungnya langsung rata. Ya, ini ada kota, pencakar langit, gedung-gedung. Di luar negeri semuanya pakai dinamit, Bapak Ibu. Kenapa? Manggil tukang battle, waduh ongkosnya mahal, kelamaan, setahun nggak selesai. Pakai dinamit langsung ludes, langsung hancur. Ya itu ada suaranya Pak, biar bisa kedengeran. Nah itu. Jadi beneran di luar negeri, nggak pakai tukang Bapak Ibu, ngancurkan itu pakai dinamit. Ya dan seterusnya. Tahukah Bapak Ibu, ketika Nagasaki Hiroshima itu mau dihancurkan oleh tentara sekutu, ya nama bomnya itu adalah Little Boy sama Fat Man. Ya ini. Dibawa naik kapal, bayangkan. Ini sebesar apa nih? Kompresor ya. Kompresornya tukang tambal ban itu loh, Bapak Ibu. Tapi tahu efeknya ketika dia diturunkan dari pesawat, coba Bapak Ibu perhatikan. Karena filmnya kuno jadi rodok blerek Bapak Ibu. Tahun 1945 ya, burem. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika Fat Man, Little Boy yang sebesar kompresor tadi diluncurkan, apa yang terjadi?
satu kota hancur, luluh lantak. Nah itu awannya langsung membentuk seperti jamur ya. Itu rumah semua hancur. Padahal bomnya cuma sebesar kompresor. Luluh lantak semua dan akhirnya Jepang kalah. Ya. Dampaknya luar biasa. Orang-orang banyak yang meninggal. Ya, kurang lebih di waktu itu di kota Nagasaki itu kurang lebih ada 200.000 orang meninggal. Bapak Ibu. Karena apa? Ada bom atom, ada dinamit yang diledakkan. Pilihan kepada Bapak Ibu, kita mau mengguncangkan kota Sidoarjo ini dengan doa-doa Bapak Ibu, dengan pujian penyembahan, dengan ibadah kita, atau kita cuma jadi Kristen yang berdampak kecil, jadi kayak petasan, mercon, cuman duar, kerungunya rame cuman bikin berisik di telinga. Pilih yang mana? Jadi kayak bom atom tadi, atau yang petasan? Roh Tuhan yang sama yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu kepada rasul-rasul juga akan dicurahkan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Amin. Asalkan kita mau memberi diri untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tadi ayat tadi katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kata kuncinya kuasa itu boleh terjadi atas kehidupan kita orang-orang percaya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam bahasa Inggrisnya, you will receive the power when Holy Spirit come upon you. Jadi Roh Kudus itu harus come upon you. Artinya apa? Turun ke atas kamu. Kata upon itu artinya dia harus memimpin. Dia harus memerintah atas hidupmu. Bukan sekedar memenuhi kita, tapi izinkan dia memimpin, mengambil alih hidupmu. Seperti pujian tadi, kau ambil alih seluruh hidupku. Apa? Di tanganmu. Ya, puji Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil alih, memimpin kita. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah roh yang besar, Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Terus apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu, roh siapa itu? Roh Kudus lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sekali lagi kita baca yang ditulis merah. Apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kamu itu siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba ganti kata kamu itu dengan kita. Nama Bapak Ibu pribadi. Amin. Nama saya Christian, saya ganti bacanya dengan sebab roh yang ada di dalam Christian lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bisa Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab roh. Sekali lagi, sebab roh yang ada di dalam lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu ngerti nggak maksudnya roh yang ada di dalam kamu, Roh Kudus itu, Roh Suci itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah Bapak Ibu perhatikan, roh yang ada di dalam kamu itu adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Tadi Bapak Ibu lihat ada ibu-ibu yang berdiri di pintunya candi, besar atau kecil? Besar, tapi jadi kecil. Kenapa? Ketika di zoom in ya. Zoom in. Dan coba Bapak Ibu bandingkan
Bumi yang kita anggap besar ini nggak ada apa-apanya dengan planet-planet yang ada di sekitarnya bumi. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan semesta alam melalui firman dan rohnya yang bekerja. Itu matahari Bapak Ibu. Bumi kecil nggak kelihatan, tuh sak titik. Ini tempat kita tinggal. Oh ini. Kecil, cilik. Bapak Ibu, pikir matahari itu paling besar di jagat raya? Enggak. Matahari ada bintang yang lebih besar. Namanya Sirius. Jadi matahari itu adalah bintang. Ya. Apakah ini matahari yang kuning ini ya? Ini Sirius. Ini ada bintang lagi yang lebih besar, Pollux. Ada lagi yang lebih besar, Arcturus. Mataharinya mana sudah? Gak kelihatan. Buminya mana? Sudah tambah gak kelihatan. Wah, ini lebih besar lagi nih. Aduh. Artinya apa? Roh yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah roh yang menciptakan langit dan bumi, jagat semesta raya ini. Kalau bumi itu kecil di mata Tuhan, apalagi persoalan permasalahan yang kau hadapi, pergumulanmu kecil saopel di hadapan Tuhan. Asalkan apa? Roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini bersemayam di dalam hidupmu. Amin. Engkau izinkan dia turun ke atas kamu, memimpin hidupmu, memerintah hidupmu. Bapak Ibu akan berjalan dalam mujizat setiap hari. Bapak Ibu akan melihat pimpinan Tuhan. Jadi keliru kalau orang Kristen itu masih punya perewangan. Perewangannya apa? Penunggu Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Kidul. Ya kan? Nyi Blorong, Gunung Anyar, Gunung Lawu, Pantai Selatan. Itu semua makhluk ciptaan. Nyi Roro Kidul itu ciptaan. Tidak ada ciptaan yang bisa melebihi Sang Pencipta. Dan roh Sang Pencipta itu ada bersemayam di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Buktinya apa? Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi roh Allah ini bersemayam di dalam kita. Jadi kita nggak perlu punya sikap keras, dipegang, dipanggul, dipandeni kembang dan sebagainya. Nggak ada kuasa. Karena kuasa roh suci yang menciptakan langit dan bumi dan jagat raya ini mau tinggal di dalam hati kita. Amin. Pertanyaannya, mau nggak kita dipimpin? Mau nggak kita dituntun? Kita mengizinkan dia masuk nggak dalam hati kita? Seperti Yesus katakan di Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan apa? Lihat dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia. Jangan biarkan dia terus di luar. Nunggu ngetok. Buka pintu, nggak dibuka-bukain. Karena yang jadi raja dalam hidup kita, aku. Urip-uripku Tuhan, urusanku, gak usah melok-melok Tuhan. Banyak kali kita nggak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan-persoalan yang kita hadapi. Betul tidak? Sehingga ya wes Tuhan bilang, ya wes nggak melok-melok. Kita biarkan Tuhan di depan, ngetuk. Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan baru akan masuk jika ada orang yang mendengar suaraku dan buka pintu. Tuhan itu Tuhan yang sopan. Ya, orang yang kepenuhan Roh Kudus itu beda dengan kerasukan. Kalau kerasukan nggak sadar, tapi kepenuhan Roh Kudus sadar. Karena apa? Tuhan itu sopan, dia tidak mengambil alih hidup kita kalau kita nggak izinkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Sampai sini Bapak paham Bapak Ibu ya? Jika ada orang yang dengar
suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Bahkan dikatakan apa? Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sempurna Pak hidup kita. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita, masuk di hati kita. Saya pernah berteman sama teman, waktu itu saya sekolah di SMA negeri ya. Jadi campur, gak sama anak-anak Tuhan aja, tapi sama teman-teman yang gak kenal Tuhan. Suatu ketika karena dia teman dekat, dia mau ke toilet. Dia panggil saya, Kris titip ya. Karena dia percaya sama saya orang baik ya. Titip, lo pergi? Wis titip. Ternyata itu jimatnya. Jadi jimat itu gak bisa dibawa ke kamar mandi. Dia pakai jimat kebal, ya tinggal ditembak aja di kamar mandi. Kebalnya hilang karena apa? Jimatnya gak boleh masuk kamar mandi. Jadi setan aja gak mau tempat yang kotor. Betul Bapak Ibu? Apalagi Tuhan. Tuhan tinggal bersemayam di hati kita. Biarlah hati kita ini penuh dengan kesucian dan kekudusan. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga Roh Kudus, Roh Yesus itu tetap tinggal di hati kita. Amin. Izinkan dia memimpin kita. Dan biarkan Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk memimpin. Jadi kalau ini tadi gambaran hati kita, Yesusnya ada di luar, ya. Tapi izinkan Yesus masuk di hati kita. Itu siapa? Aku. Aku yang duduk di kursi. Ini tahtaku Tuhan. Wes Tuhan pokoknya masuk ae. Enggak begitu. Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita izinkan Yesus yang duduk di atas tahta dan kita yang duduk di bawah. Amin Bapak Ibu. Jadi ini kalau diibaratkan mirip jin dan jun. Di mana ada jin, di situ ada jun. Tahu ya ceritanya jin-jun ya Bapak Ibu ya. Tapi Yesus nggak sama. Penyertaannya sama. Kenapa? Kok bisa bilang nggak sama? Lah iya Pak Jinnya disuruh-suruh terus sama si Jun. Ayo Jun, ayo Pak Jin, kerjain cewek itu cantik. Dasar Junnya memang gancen Bapak Ibu ya, godain cewek. Jin, lakukan ini Jin. Jin, kerjaan lo ini Jin. Jin, bikin ini Jin. Jinnya disuruh-suruh sama si Jun. Tapi Tuhan gak bisa seperti itu. Tuhan yang nyuruh kita. Tuhan yang memerintah kita, artinya Tuhan bertahta dalam hidup kita. Kenapa gereja Tuhan tidak ada kuasa? Karena kita mau ngatur Tuhan. Yang benar adalah Tuhan yang ngatur hidupmu. Amin Bapak Ibu. Maka janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup Bapak Ibu. Apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena apa? Kita izinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Tapi kalau mau-maunya kita, ya mana bisa. Kita harus suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Amin. Jadi izinkan Yesus, Roh Suci itu bertahta dalam hidup kita. Ya, sehingga ketika Yesus bertahta, Yesus yang memerintah melalui Roh-Nya, Roh Kudus ada di hati kita, maka percayalah engkau akan melihat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Masalah-masalah yang kau hadapi itu masalah kecil semuanya di hadapan Tuhan. Kenapa kelihatan berat? Karena kita nggak pernah melibatkan Tuhan. Tapi kalau kita melihat Tuhan yang besar, libatkan Tuhan yang besar, seperti ayat yang kita baca tadi, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, tinggal di dalam hatimu. Maka engkau akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Persoalan sekolah, persoalan sandang pangan papan, itu hal yang kecil. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari izinkan dia untuk duduk di atas tahta hati kita, memerintah hidup kita. Amin Bapak Ibu.
Bapak Ibu tahu Mari Masuk lagunya, lagu lama? Gimana? Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita pujikan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan masuk dalam hati kita. Dan hari ini, di hari Pentakosta, Bapak Ibu akan melihat setiap belenggu-belenggu yang membelenggu hidupmu akan dilepaskan. Karena Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dan Tuhan akan memenuhi undangan Bapak Ibu mengizinkan dia masuk dalam hatimu. Pujikan pujian dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Semua pejamkan mata, kita mau fokus pada Tuhan. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, hati, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Undang dia lebih sungguh-sungguh lagi. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Katakan, mari masuk Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Lebih sungguh-sungguh katakan, mari masuk. Mari masuk, mari masuk. Undang dia untuk masuk dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya Yesus, datang sekarang. Izinkan dia tinggal, tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang
rindu mengalami lawatan Tuhan. Kuasa Pantekosta, kuasa Pentakosta turun atas hidupmu. Mari sembah Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Taruh tangan kirimu di dada. Sebagai tanda kita mengundang Dia untuk masuk dalam hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tepat 2000 tahun yang lalu di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Doa kami Tuhan, kiranya peristiwa Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Kamal Loteng Yerusalem terjadi juga di GPDI Kasih Tambak Rejo untuk memenuhi umat-umatmu. Kuasa Pentakosta turun, kuasa otoritas untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dunamis sehingga jemaatmu boleh terus maju berkembang, kuasa dinamo agar umat-umatmu terus bergerak sehingga ada kuasa yang bekerja. Dan biarlah juga umat-umatmu mengalami kuasa dinamit untuk merebut kota, merebut keluarga mereka, merebut kota mereka untuk datang kepada Kristus, dimenangkan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Kuasa Pentakosta. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Terjadi kebangunan rohani di gereja ini Tuhan. Oh haleluya, lawatan Allah terjadi. Semua yang menyembah Tuhan, semua yang berdoa menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Kuasa Pentakosta, Pentakosta terjadi. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Setiap belenggu-belenggu dilepaskan dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Setiap belenggu-belenggu dosa dipatahkan dalam nama Yesus. Urapan-Mu bekerja Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah, Kau jamah Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Tidak seorang pun yang dilewatkan dari jamahan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. dalam hidup kami. Kami perlu Engkau memimpin setiap jalan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, kami akan diberikan kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas hidup kami, biarlah Tuhan hidup kami dapat menjadi saksi. Dimanapun kami berada, orang-orang bisa melihat Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar urapan Allah senantiasa ada dalam kehidupan. Jadikan berkat dimanapun ia berada. Setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, biar firman-Mu tertanam, tersimpan, bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.